Waalaikumsalam. Good morning, class. Morning. Oke, bagaimana kabarnya kalian semua? Baik. Alhamdulillah pagi ini cerah-cerah semua ya. Ya, Bu. Udah pada sarapan? Sudah. Oke, untuk memulai pelajaran agar pembelajaran kita menjadi lebih bermanfaat pada hari ini, Ibu persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi hrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita ya. Oke, hari ini ada semua. Hadir. Ibu absen dulu ya. Husna, Hadir, Bu. Putra Husna, Hadir, Bu. Fatul Nida, Nur Sakina, Hadir, Bu. Aja Saratila, Putri Aja Nisi, Intan. Hadir, Bu. Oke, kelihatannya hari ini hadir semua ya. Hadir, Bu. Ada yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Pelajaran Peredaran darah, Bu. Oke, sistem peredaran darah. Jadi udah pada paham semua kan tentang sistem peredaran darah? Sudah. Oke, hari ini kita bakal belajar mengenai bakteri. Jadi, kalian tahu nggak bakteri itu apa sih? Kuman. Kuman. Oke, kuman. Oke, ada yang pernah makan keju? Yogurt? Nah, kalian tahu nggak kalau pembuatan keju dan yogurt itu ternyata memerankan fungsi dari bakteri loh? Ada yang tahu kan? Ada yang tahu? Tahu. Tahu. Jadi pada pembuatan produk makanan yang kalian lihat di slide ini, nah ini itu memanfaatkan peran bakteri dalam proses pembuatannya. Oke, pasti pada pernah makan keju dan yogurt semua kan? Jarang. Jarang. Oke, hari ini kita membahas mengenai 5 subjudul. Yang pertama definisi bakteri, ciri-ciri bakteri, struktur bakteri, cara hidup bakteri, dan reproduksi dari bakteri. Oke, definisi bakteri. Ada yang pernah lihat bakteri? Tidak. Oke, kenapa kalian nggak bisa lihat bakteri? Karena mikroskopis. Dia sangat kecil. Jadi kalau misalnya kita mau lihat bakteri harus menggunakan alat. Iya. Oke, mikroskop. Mikroskop apa? Elektron ataupun mikroskop yang bukan elektron juga bisa, karena masih bisa dilihat. Kecuali virus ya, baru kita menggunakan mikroskop elektron. Jadi bakteri ini merupakan salah satu makhluk hidup yang berukuran sangat kecil. Dia mikroorganisme. Berasal dari kata bakterion yang artinya batang kecil. Nah, jadi bakteri ini merupakan makhluk hidup mikroorganisme uniseluler. Artinya dia besar satu, tidak memiliki membran inti dan umumnya berdiri sel. Kemudian kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari bakteri. Nah, tadi udah sebutin kan bakteri itu bisa dilihat dengan ukurannya sangat kecil. Kemudian habitatnya ada di mana? Ada yang tahu habitat bakteri di mana? Bakteri ini bisa hidup di mana aja ternyata loh. Kok bisa sih? Karena bakteri ini mudah beradaptasi. Oke, bakteri mudah beradaptasi. Dia bisa hidup di sampah, di pepohonan, bahkan di sekitar kita ada bakteri. Tapi kita nggak bisa lihat, ya kan? Oke, kemudian bakteri ini memiliki ciri-ciri dia dapat menghasilkan makanannya sendiri ataupun autotrof, dia tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, atau heterotrof. Kemudian dia mampu beradaptasi dengan sangat baik di lingkungan, sehingga bakteri ini bisa kita temukan di mana aja. Kemudian kita bahas bentuk dari bakteri. Nah, jadi bentuk dari bakteri ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian berdasarkan pertama berdasarkan perbandingan signature sequence atau ukuran bahasa khas. Jadi bakteri ini terdiri dari 5 kelompok. Yang pertama, kalian bisa baca yang pertama apa? Yang pertama, yang A.
Proteobakteria. Kemudian yang kedua bakteri gram positif, yang ketiga Spiroseta, yang keempat dan yang kelima. Kemudian bakteri ini juga bentuknya itu berdasarkan karakteristik dari dinding sel. Yang pertama ada bakteri gram positif. Jadi bakteri gram positif ini adalah bakteri yang mengandung dinding sel yang tebal, sehingga apabila dilakukan pewarnaan dia akan menimbulkan warna violet atau ungu. Kemudian ada bakteri gram negatif. Nah, kalau bakteri gram negatif ini adalah bakteri yang dinding selnya itu tipis. Jadi apabila dilakukan pewarnaan, bakterinya ini akan menghasilkan warna merah. Dan kalian bisa baca sendiri kan contoh-contoh dari bakterinya. Ada yang pernah lihat, ada yang pernah dengar gitu, atau kalian pernah baca di mana gitu tentang bakteri depan? Ada yang pernah? Belum pernah. Waduh. Jadi kalau kita udah belajar ini, kedepannya kita harus lebih membuka wawasan kita. Bahwasannya di sekitar kita ini ada makhluk hidup lain selain kita. Kemudian berdasarkan bentuknya, ada 3 bentuk dari bakteri. Yang pertama spiral. Spiral ini bentuknya kayak kalian tahu pil kereta yang muter-muter itu? Nah, ya bentuk dari bakteri spiral itu seperti itu. Kemudian ada bentuk kokus atau bulat ini. Kalian bisa lihat gambarnya. Gambar dari bakteri. Kokus bulat, basil batang. Kemudian spiral berbentuk seperti spiral. Nah, jadi kokus itu kan bulat. Kalau monokokus dilihat dari gambar, mono artinya kokus bulat. Jadi bakteri yang berbentuk bulat terdiri dari 1. Kemudian ada diplococcus. Diplococcus ini 2 bakteri yang berbentuk bulat, kemudian mereka membentuk berpasangan gitu, menjadi 2 gitu. Namanya diplococcus. Kemudian Streptococcus. Streptococcus ini bakteri yang banyak gitu. Bakterinya berjumlah beberapa, kemudian mereka ini bersatu membentuk seperti rantai. Kemudian ada Staphylococcus. Staphylococcus ini bakteri yang membentuk koloni, jumlahnya itu bukan cuma 1, ada ribuan, bahkan ratusan. Kemudian basil atau batang. Monobasil apa? Satu bakteri yang berbentuk batang. Kemudian diplobasil, 2 bakteri berbentuk batang. Streptobasil, 3 bakteri berbentuk batang. Udah tahu nih kan bentuk dari bakteri? Sudah. Oke, selanjutnya kita membahas. Masih ada ternyata bakteri berdasarkan alat geraknya. Nah, kalau dari gambar yang kalian lihat, kalian analisis nih. Atrik itu gimana sih? Ada juga penjelasannya kan, kalian bisa baca. Atrik itu gimana? Nah, flagel itu apa? Alat gerak dari bakteri. Jadi atrik ini merupakan bakteri yang tidak memiliki flagel. Kemudian monoatrik. Satu itu dia kayak alat geraknya itu dia. Jadi misal monoatrik ini bakteri yang memiliki alat gerak berupa flagel, jumlahnya cuma 1 flagel pada bakteri. Ya, monoatrik. Bisa lihat gambarnya kan? Kemudian lopotrik. Lopotrik apa tuh? Lopotrik. Iya. Jadi bakteri yang memiliki banyak flagel pada salah satu ujungnya. Salah satu ujungnya aja dia. Terus ada amfitrik. Kalau amfitrik ini bakteri yang memiliki flagel pada kedua ujungnya. Jadi kedua ujungnya ini memiliki flagel. Kemudian ada peritrik. Peritrik ini bakteri yang memiliki flagel pada setiap tubuhnya. Jadi setiap tubuh bakteri ini punya flagel. Sudah paham? Sudah. Tentang bentuk-bentuk bakteri? Sudah. Oke. Kita selanjutnya akan membahas mengenai struktur sel bakteri. Oke, anak-anak bisa lihat sekalian struktur bakteri. Jadi ada struktur luar dan struktur dalam. Oke. Jadi struktur luarnya terdiri dari apa aja? Dinding sel,
kapsul, membran sel, sitoplazma dan pili. Kemudian struktur dalamnya terdiri dari sitoplasma, nukleoid, dan ribosom dan plasmid. Nah, ini dia penjelasannya mengenai struktur sel dari bakteri. Nah, itu ada kapsul atau lapisan dan nuklir. Jadi kapsul ini terdapat di paling luar dari bakteri. Lapisan paling luar dari bakteri. Kemudian ada dinding sel. Jadi dinding sel ini merupakan dinding yang melindungi bagian dalam dari bakteri untuk melindungi dari ancaman dari luar. Kemudian ada membran plasma. Jadi membran plasma ini juga melindungi sel-sel yang ada di dalam tubuh bakteri. Kemudian ada mesosom. Mesosom ini organel yang berasal dari membran sel yang ke arah sitoplasma. Dia letaknya ke arah sitoplasma. Terus kemudian kita akan membahas sitoplasma. Jadi kalau sitoplasma ini merupakan cairan di dalam bakteri, di dalam struktur sel dari bakteri. Kemudian ada DNA. DNA ini merupakan materi genetik. Nah, kalau misalnya bakteri ini mau berpindah inang ataupun melakukan regenerasi gitu, istilahnya dia berkembang biak. Nah, jadi dia ini membutuhkan yang namanya DNA. Jadi nanti DNA ini akan dilakukan dengan beberapa cara. Nanti akan kita bahas ya di slide selanjutnya. Kemudian kita akan juga ada yang namanya pili. Jadi pili ini merupakan rambut-rambut yang terdapat pada luar sel dari bakteri. Misalkan yang dia ini. Nah, ini yang berwarna hijau seperti duri-duri dari luar struktur tubuh bakteri itu namanya pili. Jadi pili ini berfungsi untuk menempelkan bakteri pada inangnya ataupun pada organisme yang akan dia hinggapi. Kemudian yang terakhir kita akan bahas mengenai flagel. Flagel tadi udah tahu kan? Apa itu tadi flagel? Gerak dari bakteri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara hidup dari bakteri. Nah, tadi kan bakteri udah beradaptasi kan di lingkungan apa aja gitu. Jadi bakteri ini hidupnya ada yang menumpang, ada yang mandiri. Dia tidak membutuhkan organisme lain untuk hidup. Terus umumnya bakteri ini hidup di lingkungan yang lembab dan basah dengan suhu 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kemudian dapat juga dia hidup di suhu yang ekstrim. Makanya tadi Ibu bilang kenapa bakteri ini mudah beradaptasi. Tadi dia bisa mengatur tubuhnya gitu. Supaya dia bisa hidup di mana aja gitu. Supaya dia bisa tetap bereproduksi, berkembang biak, tidak mengkhawatirkan lingkungan dari dia tinggal. Oke, jadi ada beberapa cara hidup bakteri. Ada bakteri aerob. Coba kalian baca apa itu bakteri aerob? Bakteri ya memerlukan oksigen untuk dia hidup. Jadi ada beberapa contohnya kalian bisa lihat, ada Nitrosomas, Nitrosococcus, dan Nitrobacter dan lain sebagainya. Kemudian yang pertama kita akan membahas mengenai bakteri anaerofakultatif. Jadi bakteri ini itu membutuhkan oksigen dan tidak membutuhkan oksigen untuk hidup. Jadi bakteri anaerob dapat hidup dengan oksigen ataupun tanpa oksigen. Kemudian ada bakteri anaerob obligat. Bakteri ini membutuhkan oksigen untuk dia hidup. Jadi kalau dia misalnya nggak ada oksigen, dia tidak bisa menghasilkan energi untuk berkembang biak. Kemudian ada bakteri autotrof. Jadi kalau bakteri autotrof ini bakteri yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Nah, bakteri autotrof ini terbagi menjadi dua. Ada bakteri fotoautotrof dan kemoautotrof. Jadi kalau bakteri fotoautotrof merupakan bakteri yang mampu menghasilkan energi yang dengan menggunakan sinar matahari. Jadi di dalam tubuh bakteri ini terdapat sel yang mampu memanfaatkan sinar matahari untuk menghasilkan makanannya. Kemudian ada bakteri kemoautotrof. Kalau bakteri kemoautotrof ini adalah bakteri yang menghasilkan makanannya melalui zat kimia. Jadi dia butuh zat kimia ataupun
energi kimia sebagai sumber energinya. Dia membutuhkan energi kimia untuk menghasilkan energi agar dia tetap hidup. Kemudian ada bakteri heterotrof. Bakteri autotrof tadi bakteri apa? Yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kalau bakteri heterotrof, bakteri yang tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Jadi dia membutuhkan zat organik lain ataupun organisme lain untuk dapat melangsungkan hidupnya. Kemudian ada beberapa nih bakteri heterotrof. Yang pertama bakteri pengurai atau saprofit. Jadi bakteri ini itu melangsungkan kehidupannya dengan mengurai organisme. Jadi organisme yang dia hinggapi itu akan terurai menjadi zat organik yang nantinya akan dimanfaatkan oleh bakteri tersebut untuk menghasilkan energi. Contohnya itu seperti di kayu. Kayu itu ada bakteri yang menguraikan kayu tersebut. Kemudian kalau kita lihat di daging, misalnya kita lihat letak daging di ruangan terbuka gitu. Lama-kelamaan daging itu busuk kan? Nah itu ada bakteri tuh yang hinggap di daging tersebut sehingga daging tersebut busuk dan bakteri tersebut mengolah daging tersebut untuk menghasilkan energi. Kemudian ada bakteri parasit. Nah kita nggak asing nih kan dengan kata parasit. Kalau kita dengar kata parasit pasti dia merugikan, kan? Jadi bakteri parasit ini bakteri yang membutuhkan organisme lain untuk dia hidup. Contohnya seperti bakteri Bordella pertussis, penyebab batuk rejan. Di bakteri parasit ini dia harus hidup di inang tertentu untuk dapat melangsungkan kehidupannya. Ya. Kemudian kita akan membahas mengenai reproduksi dari bakteri. Nah, jadi reproduksi yang pertama itu adalah reproduksi aseksual. Jadi bakteri ini dapat bereproduksi melalui dua cara. Reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Kalau reproduksi aseksual merupakan reproduksi yang dilakukan dengan melakukan pembelahan biner. Jadi bakterinya ini membelah gitu. Kemudian kalian bisa lihat di slide yang ibu tampilkan ada bagaimana bakteri ini melakukan pembelahan biner untuk nantinya menjadi dua organisme bakteri yang kemudian akan berkembang biak terus menerus. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai reproduksi seksual. Jadi reproduksi seksual ini merupakan reproduksi yang dilakukan membutuhkan organisme lain kan ya, seksual kan. Ada tiga cara. Yang pertama melalui konjugasi, transduksi dan transformasi. Kalau konjugasi dia reproduksi seksual dengan cara memindahkan materi genetik secara langsung dari sel bakteri. Kalau transduksi adalah rekombinasi gen antara dua sel bakteri yang diperantarai dari virus bakteriofag. Kemudian yang ketiga ada transformasi. Adalah rekombinasi gen dengan cara pemindahan secara langsung sedikit demi sedikit materi genetik dari bakteri tersebut. Oke. Kalian bisa lihat contohnya kan? Oke. Ibu rasa itu aja penjelasan ibu mengenai bakteri. Kalian ada yang ingin bertanya atau masih bingung dengan materinya? Oke, sepertinya sudah paham semuanya ya. Jadi ibu minta kalian untuk jadi beberapa kelompok, pembagian beberapa kelompok. Ibu yang akan bagi supaya adil, karena ibu tahu kalau misalnya kalian yang bagi pasti nggak bakalan adil dan bakalan lama ya. Jadi kelompok 1 kalian bisa baca dulu LKPD-nya. Kelompok 1 kalian berempat, kemudian kelompok 2 kalian bertiga ya. Oke. Jadi coba kalian baca dulu isi dari LKPD yang ibu kasih. Oke. Jadi di LKPD itu ada tugas yang harus kalian buat mengenai peranan bakteri dalam pembuatan makanan. Seperti yang ibu contohkan tadi, gambar keju dan yogurt. Jadi proses pembuatan kedua makanan tersebut memerankan bakteri untuk dapat menghasilkan produk makanan tersebut. Kalian udah baca? Udah paham? Kemudian kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kalian mau membuat produk apa? Bebas. Yang penting memerankan bakteri dalam proses pembuatannya.
Oke, Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi. Kemudian nanti akan Ibu tanya kembali mengenai judul yang akan kalian buat produknya. Dan Ibu minta kalian serahkan tugas tersebut. Kita buat kesepakatan nih. Kapan tugas ini akan kita kumpulkan? Minggu depan. Oke, berarti 1 minggu ya waktunya. Oke. Minggu depan. Oke. Boleh kalian diskusikan terlebih dahulu? Ibu kasih waktu 10 menit ya. Oke, kelihatannya udah semua ya, Ibu. Kelompok ini kalian bakal kelompok 1, kalian bakal buat produk apa? Tempe, Bu. Tempe. Oke, tempe. Tapi baiknya yang benar-benar memerankan bakteri. Kalau tempe kita biasanya menggunakan jamur. Ya. Coba kalian pikirkan lagi, diskusikan lagi ya. Kelompok 2, kalian mau buat apa? Yogurt. Oke. Yakin bisa selesai 1 minggu? Oke. Kalian kerjakan dengan baik ya. Oke, kelompok 1 jadi apa? Keju. Oke, keju. Oke. Kelompok 1 keju, kelompok 2 yogurt. Oke. Jadi kita sepakat minggu depan ya dikumpul. Nah, Ibu mau kalian buat dokumentasi dalam proses pembuatannya. Kan pasti dalam proses pembuatannya itu kan membutuhkan proses yang banyak, kan? Jadi dalam tiap prosesnya itu kalian foto, kemudian kalian videoin. Video itu nantinya akan kita kumpul bersamaan dengan LKPD. Jadi dalam video itu ada proses bagaimana kalian mengerjakan produk dari apa yang akan kalian buat. Produk yang memanfaatkan bakteri. Oke, Bu rasa itu aja. Oke, kita kan hari ini belajar bakteri nih. Ada nggak yang bisa nyebutin makanan lain yang memanfaatkan peran bakteri selain keju dan yogurt? Ibu kasih +5 kalau ada yang bisa jawab. Oke, silakan, Bisna. Oke, Yakult, bener banget. Yakult dan yogurt itu proses pembuatannya hampir sama ya, melakukan proses fermentasi. Fermentasi dari susu. Oke, ada yang lain yang bisa? Tepuk tangan dulu dong untuk Bisna. Tadi udah jawab. Kasih +5 untuk Bisna. Yang lain ada yang bisa? Oke, Aja bener banget ya, Nata de Coco. Aja sepertinya berpengalaman sekali ya. Udah baca nih ya pasti ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Aja. +5 untuk Aja. Yang lain ada yang lagi yang bisa? Oke, kelihatannya itu aja ya. Ada yang ingin tanyakan lagi mengenai proyek kita? Oke, karena kita udah selesai, Ibu minta nih 1 orang atau 2 orang berkesimpulan dong dari pembelajaran kita pada hari ini. Singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Apa yang kalian pahami dari yang Ibu jelasin tadi? Ada yang bisa? Ibu kasih +10 di proyek kalian kalau kalian bisa ngasih kesimpulan. Oke, Intan silahkan. Kesimpulan pembelajaran hari ini tadi Ibu sudah jelaskan bahwa ada bentuk-bentuk dari bakteri itu, ada basil, ada mokus, ada banyak, dan bakteri itu hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Oke, bagus banget ya Intan. Kesimpulannya kita dulu Intan. Kelihatannya murid-murid Ibu hari ini sangat bersemangat ya, paham banget mengenai materi yang udah Ibu jelasin. Nah, Ibu harap kalian bisa mempelajari lebih dalam mengenai materi bakteri, karena minggu depan kita akan membahas mengenai peranan bakteri dalam kehidupan serta bakteri yang merugikan, bakteri yang menguntungkan dan bakteri yang merugikan. Kalian baca ya materinya, minggu depan bakalan Ibu tanya dan kalian harus bisa. Oke? Oke, itu saja dari Ibu untuk hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata maupun tindakan dalam proses pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.